Yang A, pengertian studi Islam. Nih, jadi dalam pengertian studi Islam kita bagi nih jadi 4 poin. Yang pertama ada secara etimologis, secara harfiah, secara menurut para tokoh, dan secara terminologis. Yang pertama, secara etimologi. Kita tahu secara etimologi kan secara bahasa nih ya. Nah, secara bahasa nih berarti studi Islam merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang artinya dirasa Islamiyah. Nah, kalau masyarakat Barat bilangnya sih dengan istilah Islamic Study. Nah, dapat kita tahu bahwa studi Islam terjemahan dari bahasa Arab dan dirasa Islamiyah. Selanjutnya, secara harfiah. Secara harfiah, studi Islam merupakan kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Nih, karena makna secara harfiah ini masih sangat umum ya. Nah, sehingga perlu ada spesifikasi pengertian secara terminologi maupun menurut para tokoh. Nah, kalau kita simpulkan nih, kalau menurut para tokoh seperti yang dikutip dalam buku Kawasan dan Wawasan Studi Islam, menurut Muhaimin, Abdul Mujib, dan Muzakir menyampaikan pendapatnya bahwa studi Islam merupakan usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Nih, dari sini kita paham nih ya, bahwa studi Islam itu adalah cara kita untuk memahami serta membahas secara mendalam tentang Islam itu sendiri, yaitu baik berhubungan dengan ajarannya, praktek nyatanya, ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada lagi nih menurut para tokoh seperti Syamsul Arifin, beliau merujuk pada Nur Ahmad Fadil Lubis yang memberikan pengertian studi Islam sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam melalui berbagai bentuk empirisnya serta ajaran-ajaran idealnya. Nah, selanjutnya, menurut secara terminologis. Secara terminologis, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui hal-hal serta memahami serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajarannya maupun yang lain-lain. Nih, kalau secara terminologis berarti studi Islam itu usaha sadar untuk kita itu tahu gitu secara mendalam tentang yang berhubungan dengan Islam maupun dengan ajaran Islam itu sendiri. Nah, dari pengertian dari menurut para tokoh secara terminologis, harfiah maupun etimologis, kita dapat simpulkan pengertiannya yaitu studi Islam merupakan suatu usaha sistematis yang membahas agama Islam, baik mengenai ajaran-ajaran ideal dan elaborasi teoritis serta aplikasi praksisnya, agar diperoleh pemahaman yang benar tentang agama Islam untuk kemudian diamalkan. Nah, dari kesimpulan ini dapat kita pahami bahwa tujuan kita belajar studi Islam adalah apa? Untuk kita memperoleh pemahaman. Dari kita memperoleh pemahaman inilah yang nantinya untuk kita amalkan untuk berbuat kebaikan. Nah, selanjutnya ini adalah asal-usul dan pertumbuhan studi Islam. Nih, dalam sejarah awal perkembangan Islam itu, pendidikan Islam itu sebagai yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW merupakan upaya pembebasan manusia dari belenggu akidah yang sesaat yang dianut oleh kelompok Quraisy dan upaya pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan. Nah, pada akhir periode Madinah sampai dengan abad 4 Hijriah adalah fase pertama pendidikan Islam di masjid-masjid dan rumah-rumah dengan ciri hafalan namun sudah dikenalkan logika. Nah, kemudian selanjutnya selama abad ke-5 Hijriah, selama periode Khalifah Abbasiyah, sekolah-sekolah mulai didirikan di kota-kota dan mulai menempati gedung-gedung besar dan mulai bergeser dari mata kuliah yang bersifat intelektual, ilmu alam dan ilmu sosial. Nih, akibat pengaruh Al-Ghazali pada
1085 sampai 1111 Masehi disebut sebagai awal terjadi pemisahan ilmu agama dengan ilmu umum. Ada beberapa kota yang menjadi pusat kajian Islam di zamannya, seperti Baghdad, Kairo, dan Damaskus. Kita tahu bahwa pertumbuhan studi Islam pada awal kelahiran Islam, Nabi dan para sahabat menjadikannya masjid sebagai tempat untuk mempelajari Islam. Kita tahu ya, pada zaman dahulu itu masjid adalah tempat untuk menuntut ilmu. Nah, kemudian masjid berkembang menjadi pusat studi Islam. Wah, terus menurut Mahmud Yunus yang dikutip oleh Atang Abdul Hakim dan Jaih Mubarak menjelaskan bahwa pusat-pusat studi Islam klasik itu ada di Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, Damaskus, dan Fistaq. Pada zaman kejayaan Islam juga, studi Islam dilakukan di perpustakaan ibu kota negara Baghdad. Pada zaman Al-Ma'mun putra Harun al-Rasyid, di istana dinasti Abbas didirikan Bait al-Hikmah. Nah, jadi Bait al-Hikmah ini didirikan di ibu kota negara Baghdad untuk apa? Untuk pusat pengembangan ilmu pengetahuan sebagai perpustakaan dan sebagai lembaga pendidikan. Nah, poin selanjutnya yaitu tujuan dari studi Islam. Yang pertama, untuk mempelajari hakikat agama Islam. Nih, kita tahu ya, kita yang pertama ini harus mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya hakikat agama Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Yang kedua, untuk mempelajari pokok-pokok isi ajaran Islam. Dari sini kita itu harus mempelajari secara mendalam apa sih pokok-pokok Islam, apa sih pokok-pokok ajaran agama Islam yang asli, dan bagaimana penjabaran serta operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya serta peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Yang ketiga itu untuk mempelajari sumber dasar agama Islam. Dari sini kita itu harus mempelajari secara mendalam sumber serta dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis, dan bagaimana aktualisasi dari ajaran agama Islam itu sendiri. Yang D itu untuk mempelajari prinsip dan nilai-nilai dasar agama Islam. Nih, jadi studi Islam itu tujuan kita mempelajarinya itu untuk apa? Untuk apa? Untuk kita mempelajari secara mendalam prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Jadi apa? Jadi studi Islam ini untuk apa? Untuk mengontrol perkembangan budaya serta membimbing, mengarahkan manusia pada zaman modern ini. Nah, dari tujuan-tujuan ini, studi Islam ini diharapkan akan bermanfaat bagi peningkatan usaha, pembaruan, dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam umumnya dalam usaha transformasi kehidupan sosial budaya serta agama umat Islam ini untuk menuju kehidupan sosial budaya pada generasi yang akan datang untuk menggapai misi Islam sebagai rahmatan lil alamin dapat terwujud dalam kehidupan nyata di dunia global. Selanjutnya itu pembahasan poin keempat, yaitu aspek-aspek sasaran studi Islam. Nih, jadi kita tahu dulu nih pengertian aspek-aspek sasaran studi Islam itu apa sih? Nih, aspek-aspek sasaran studi Islam merupakan aspek keagamaan dan aspek sasaran keilmuan. Jadi antara agama dan ilmu pengetahuan masih dirasakan adanya hubungan yang belum serasi titik dalam bidang agama, terdapat sikap dogmatis, sedangkan dalam bidang ilmiah terdapat sikap rasional dan terbuka titik oleh karena itu aspek sasaran studi Islam meliputi dua hal, yaitu aspek sasaran keagamaan dan aspek sasaran keilmuan. Yang pertama, aspek sasaran keagamaan. Kita tahu bahwa Al-Quran dan hadis merupakan sandaran sentral agar kajian keislaman tidak keluar dan tidak tercabul dari konteksnya. Dari wacana keagamaan, nah
maka dari itu dapat ditransformasikan secara baik dan menjadikan landasan kehidupan dalam berperilaku tanpa melepaskan kerangka normatifnya dan jauh dari sandaran Al-Quran dan hadis. Nah, oleh karena itu sasaran studi Islam ini diarahkan pada aspek-aspek praktik dan empiris yang memuat nilai-nilai keagamaan agar nantinya dijadikan pijakan. Titik kedua Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati, tapi orientasi utama adalah dunia sekarang titik. Dengan demikian, sasaran studi Islam diarahkan pada pemahaman terhadap sumber-sumber ajaran Islam. Nah, yang kedua ini ada aspek sasaran keilmuan. Kita tahu bahwa studi keilmuan memerlukan pendekatan kritis, analitis, metodologis, empiris, serta historis. Nah, dengan demikian, studi Islam sebagai aspek sasaran keilmuan membutuhkan berbagai pendekatan. Selain itu, ilmu pengetahuan tidak kenal dan tidak terikat pada wahyu. Karena apa? Kita tahu kan ilmu pengetahuan itu harus teruji secara empiris. Nah, dari sini maka dari itu ilmu pengetahuan tidak kenal dan tidak terikat pada wahyu dan tidak percaya kepada hal-hal yang bersifat metafisik. Oleh karena itu, kajian keislaman yang bernuansa ilmiah meliputi aspek kepercayaan normatif, dogmatik yang bersumber dari wahyu dan aspek perilaku manusia yang lahir dari dorongan kepercayaan. Nih, di aspek sasaran itu kan ada dua aspek, sasaran keagamaan dan aspek sasaran keilmuan. Dan pada bab ketiga ini berisi kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini adalah studi Islam merupakan usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui serta memahami dan membahas secara mendalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarah. Oleh karena itu, studi Islam ini adalah usaha sadar tiap orang untuk apa? Untuk memahami agama itu secara mendalam. Yang berhubungan dengan agama itu seperti ajarannya, sejarahnya maupun praktik-praktik pelaksanaannya nyata. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesailah presentasi kami pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diserap, dapat diterima dengan baik, dan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan bagi para penonton. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.